wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Supriyadi STP MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking dan Negosiasi serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan tentang pentingnya pendidikan moral. Hadirin yang saya hormati, jika kita membicarakan mengenai pendidikan moral, tentu ditujukan tidak hanya para pelajar saja, akan tetapi tertuju kepada semua kalangan masyarakat hidup berkelompok harus mengetahui pendidikan moral. Pendidikan moral sangatlah penting dan sangat membutuhkan di berbagai sisi kehidupan. Sebagian dari masyarakat Indonesia saat ini sangat mengagung-agungkan pendidikan formal dan non-formal. Namun, mereka melupakan pondasi dasarnya suatu pendidikan, yaitu pendidikan moral, yang sangat jauh lebih penting dibandingkan pendidikan formal dan non-formal. Saat ini, banyak dari kita yang berlomba-lomba untuk mengembangkan dan mengupgrade pendidikan intelektual yang mereka miliki saat ini. Namun, tanpa sadar, mereka melupakan pendidikan moral yang semestinya juga harus seimbang. Pastilah kita semua tahu bahwa pendidikan adalah bagian terpenting dalam kehidupan kita. Tanpa pendidikan, mustahil kita akan seperti sekarang ini, sangat mustahil. Perkembangan teknologi dan sarana prasarana yang ada di sekitar kita mustahil akan ada bila semua itu tidak didukung atau didasari oleh pendidikan. Sebuah bangsa dapat dikatakan maju apabila pendidikan di negara tersebut maju dan dapat mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alamnya dengan baik untuk kesejahteraan warganya. Untuk itu, berbagai upaya telah dilakukan bersama oleh berbagai pihak demi memajukan pendidikan Indonesia. Namun demikian, membekali generasi masa depan dengan pendidikan sekolah yang tinggi saja tidaklah cukup, tidaklah memadai guna melanjutkan bahkan memajukan kehidupan bangsa. Mereka perlu mendapatkan pendidikan moral yang akan membentuk generasi penerus bangsa ini menjadi pribadi yang berakhlak mulia, jujur, dan bertanggung jawab yang tinggi. Pendidikan moral merupakan salah satu modal bagi kita untuk memperbaiki kondisi bangsa ini. Kesadaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi akan menjadi tiang dan pondasi keutuhan bangsa ini. Hadirin sekalian, kita tentu menyadari bahwa keterpurukan suatu bangsa dapat disebabkan oleh rusaknya moral segelintir warganya. Bisa jadi rusaknya moral disebabkan oleh warga itu sendiri yang tidak dapat mengontrol dirinya sendiri dengan keimanan dan ketakwaannya kepada Sang Pencipta. Fakta menunjukkan bahwa generasi penerus bangsa membutuhkan pembinaan moral, terutama dari keluarga dan pihak sekolah. Hal ini tercermin dari berita yang mengungkap bahwa warung internet di kota-kota besar sebagian besar dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa, termasuk anak-anak sekolah dasar dan menengah pertama.
Akan tetapi, ternyata mereka tidak menggunakannya untuk menggunakan atau mencari informasi, mempelajari hal-hal yang positif, tapi mereka menggunakannya untuk mendapatkan hal-hal yang negatif, seperti menonton pornografi. Tentu fakta ini sangat meresahkan banyak pihak, terutama bagi para orang tua dan juga guru. Sedangkan fakta tentang runtuhnya etika kejujuran yang dikhawatirkan akan terus berlanjut. Sudah menjadi berita yang tak asing lagi didengar, seperti korupsi, penyuapan, hilangnya supremasi hukum, dan lain sebagainya. Suatu bangsa dapat dikatakan telah maju jika pendidikan di negara itu pun maju dan dapat mengelola sumber daya manusianya dengan baik untuk kesejahteraan warganya. Untuk alasan ini, berbagai pihak telah melakukan berbagai upaya bersama untuk mempromosikan pendidikan Indonesia. Namun, melengkapi generasi masa depan ilmu, pengetahuan, dan teknologi saja tidak cukup untuk melanjutkan dan bahkan meningkatkan kehidupan bangsa. Pendidikan moral ini adalah salah satu sumber daya untuk memperbaiki kondisi bangsa. Kita tentu menyadari bahwa kemerosotan suatu bangsa dapat disebabkan oleh kerusakan moral warganya. Bisa jadi mengendalikan diri dengan iman dan kesolehan terhadap Sang Pencipta. Selain itu, kerusakan etika juga dapat disebabkan oleh terlalu dibuainya oleh acara atau acara TV yang kurang mendidik. Betapa ingin rasanya hidup di tengah masyarakat yang maju. Bayangkan saja jika orang-orang di sekeliling kita memiliki cara berpikir yang modern, artinya berpendidikan, lingkungan sehat, ekonomi memadai, dan lain sebagainya. Gambaran seperti itulah yang menjadi dambaan setiap orang, sekaligus merupakan ciri dari masyarakat yang berkualitas. Apakah kehidupan tersebut dapat terwujud? Tentu saja bisa, asalkan bangsa ini tidak menjadi negara berdebah yang di dalamnya berisi kebohongan-kebohongan besar. Kita dapat menjadi maju, tetapi kenyataannya kebohongan sudah merasuk hidup bangsa kita. Berbohong adalah perilaku tidak baik dan dapat langsung memunculkan rasa khawatir, takut kepada mereka yang berbohong. Karena takut akan terungkapnya kebohongan tersebut, muncullah beberapa lapis kebohongan yang tebal. Semua orang pasti pernah berbohong untuk melindungi diri dari perbuatan curang yang telah ia lakukan, entah untuk menjaga martabat maupun gengsi. Apalagi sifat pembohong sudah merusak moral penerus bangsa masa kini. Misalnya saja, di awal tahun ini kita diperlihatkan oleh kekacauan penegakan hukum yang timbul akibat rangkaian sebuah kebohongan yang seolah sudah menjadi hobi, sudah menjadi kebiasaan ataupun cara hidup sehari-hari. Hal ini sangat menjatuhkan penegak hukum bangsa ini. Bukan hanya di masalah hukum, dunia pendidikan pun diguncang oleh kebohongan. Misalnya saja, kebohongan yang sudah dianggap biasa, apalagi kalau bukan mencontek. Semua siswa pasti sudah kenal dengan mencontek, bukan? Perbuatan berbohong pasti ada sebabnya, antara lain karena takut dihukum atas kesalahannya, ingin merasa paling benar atas hal yang salah, ataupun menjaga image baik di hadapan orang dan sebagainya. Yang ngeri adalah akibatnya manusia mematikan rasa kepeduliannya, hati nurani, tanggung jawab, dan martabat diri. Apalagi kemampuan berbohong itu akan terus dan akan terus bertambah. Solusinya adalah berani untuk hal yang benar. Jangan pernah menganggap diri sendiri yang terbaik. Berhentilah mengeluh
dan kerjakan sesuatu sepenuh hati. Hindarkan diri dari hal-hal yang tidak berguna dan memancing kebohongan. Bahkan generasi muda haruslah bekerja keras, karena suatu hari mereka akan menjadi pilar-pilar Saka Merah dan Putih Indonesia, menggantikan pilar yang sudah rapuh. Dalam hal dukungan Saka, pengetahuan juga diperlukan agar Saka ditempatkan di tempat yang sesuai. Belum lagi jutaan sekarang, bahkan miliaran telur rayap sudah menetas. Jadi, sulit untuk mempertahankan kekuatan tiang penyangga. Tapi, tetap kembangkan semangat Anda. Perluas pengetahuan Anda. Campur semangat Anda. Semangat patriotik, semangat nasionalis, semangat generasi muda, semangat moral, semangat generasi yang membawa perubahan. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi kita, terutama para orang tua dan pendidik, untuk memperhatikan pendidikan generasi masa depan bangsa. Tidak hanya pendidikan umum saja, tetapi yang lebih penting ialah pendidikan moral dan pembinaan keimanan dan ketakwaan kepada Sang Pencipta, agar generasi penerus bangsa berkepribadian luhur dan memiliki idealisme yang tinggi. Bagi Anda yang memiliki moral, gunakan moral Anda sebelum membusuk. Bagi Anda yang memasukkan BlackBerry ke tempat sampah, kemudian Anda menemukannya, lalu bersihkan dan gunakan moral. Dan bagi Anda yang telah kehilangan semangat, kami akan terus membantu menemukannya. Dengan demikian, kemajuan dan kesejahteraan bangsa diharapkan dapat segera terwujud. Hadirin sekalian, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian atau tutur kata yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.